Teman-teman, apakah kamu udah yakin kalau kamu memang siap untuk berinvestasi di saham dan udah punya mindset yang benar? Apa jangan-jangan kamu malah belum tahu apa itu saham dan atau kamu niatnya pengen investasi malah jadinya ke trading, keluar masuk saham dalam jangka pendek ya. Dan jangan sampai kamu merasa sedang berinvestasi tetapi sebenarnya kamu sedang berspekulasi atau sedang berjudi. Nah, jangan sampai seperti ini ya. Nah, tonton video ini sampai selesai ya biar teman-teman dapat gambaran atau mindset yang benar untuk menjadi seorang investor ya. Nah, yang membedakan seorang investor dan seorang spekulan atau alias pejudi ya adalah kita nih sebagai seorang investor sejati pastinya kita udah mengetahui ya barang apa atau perusahaan yang kita beli. Kita udah memastikan bahwa saham yang akan kita beli atau yang sudah kita beli adalah perusahaan yang baik, mempunyai fundamental yang baik. Nah, jika seorang spekulan ya atau seorang yang bukan seorang investor mungkin hanya melihat dengan harga sahamnya yang dia murah atau karena pergerakan harga saham dalam jangka pendek ya. Nah, kita sebagai investor kita tidak memperdulikan tentang harga saham dalam jangka pendek ya. Kita sudah melakukan analisa terhadap si perusahaan itu, terhadap bisnisnya ya. Nah, kita bahkan sudah tahu ya mungkin ya potensi keuntungan yang akan kita dapat di masa depan ya dengan derajat kepastian tertentu ya. Dengan resiko yang kita udah ketahui ya atau terukur. Dan jangan lupa ya teman-teman, di balik lembaran sebuah saham yang kita beli itu ada perusahaan di belakangnya. Ada perusahaan yang menjalankan bisnisnya, baik dia menghasilkan sebuah produk atau sebuah jasa yang bermanfaat bagi banyak orang ya atau bagi masyarakat. Seorang investor yang legendaris ya, yang merupakan panutan saya juga, yaitu Peter Lynch. Dia pernah bilang gini ya, behind every stock there is a company. Nah, jadi di balik sebuah saham itu atau sebuah lembaran saham itu ada perusahaannya, ada benar-benar perusahaan yang ada bisnisnya ya. Benar-benar kamu itu membeli sebuah bisnis ya, bukan hanya membeli lembaran saham. Nah, jadi yang kamu lihat itu adalah bisnisnya ya, bukan hanya lembaran saham yang ada di pasar, hanya angka-angka yang bergerak naik turun. Nah, itu tidak terlalu penting ya. Kita harusnya fokus kepada bisnisnya, terhadap fundamental perusahaannya. Dan bagi saya naik turunnya harga saham dalam jangka pendek itu tidak berarti apa-apa ya. Karena di pasar saham itu kan ada banyak orang ya. Ada yang niatnya sedang berinvestasi dengan benar, ada yang dia niatnya itu berspekulasi, ada juga yang sedang trading dalam jangka pendek ya. Dari sekian banyak orang itu berkumpul ya di pasar modal atau di sini kita di Bursa Efek Indonesia ya. Nah, jadi kita kan sebagai investor ya, bukan sebagai trader atau sebagai yang lain ya. Nah, kita kan sebagai investor sejati ya. Nah, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah kita harus fokus pada fundamental perusahaannya. Nah, kita harus fokus pada perusahaan yang kita invest. Meskipun harganya turun dan jika kita udah melakukan PR kita, yaitu kita udah melakukan analisa seperti membaca laporan keuangannya, laporan tahunannya, dan melakukan investigasi kepada orangnya yang di dalamnya ya. Apakah perusahaan itu dipimpin oleh orang-orang yang jujur ya, dan orang-orang yang memimpin sebuah perusahaan itu belum pernah terkena kasus atau apapun ya. Dia benar-benar orang yang jujur, dia mempunyai integritas yang tinggi ya. Nah, dan meskipun saham itu kita udah beli dan saham itu drop harganya turun misalkan 20%, mestinya kita malah senang ya karena kita punya saham yang bagus, punya perusahaan yang bagus, tetapi harganya ini turun ya, berarti diskon. Nah, dan turunnya harga ini bukan karena prospek bisnisnya yang berubah, hanya karena sentimen yang ada di pasar. Nah, kita bisa manfaatkan itu dari gejolak yang ada di pasar itu dengan kita menambah saham kita, bukan malah kita menjual ya. Karena banyak dari orang sini malah melakukan penjualan meskipun fundamental perusahaannya ini tidak berubah apa-apa ya. Nah, kita sebagai investor kita malah happy ya, kita dapat membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah. Dan inilah hal yang paling dicari oleh seorang investor ya. Kita dapat membeli sebuah perusahaan yang bagus dengan harga diskon atau murah. Nah, dan tentunya potensi cuan kita akan lebih besar ya di kemudian hari ya. Dan jika kamu masih fokus pada naik turunnya harga saham setiap hari, berarti kamu masih ragu ya terhadap perusahaan yang akan kamu invest atau yang sudah kamu invest ya. Dan jika kamu masih ragu terhadap saham yang kamu beli, mending jangan beli saham itu dulu ya teman-teman. Mending wait and see dulu, teman-teman lakukan analisa lebih dalam ya terhadap segala aspek di atas tadi ya. Mulai dari apakah teman-teman memakai produknya ya, dan produknya itu memang bagus ya dan banyak orang yang memakainya contohnya, dan juga prospeknya kedepannya bagus, apakah
ia memiliki pesaing dan kira-kira apakah pesaingnya itu bisa masuk ke dalam bisnisnya. Dan kalau kata Warren Buffett itu, bisnis yang bagus itu ada semacam moat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu semacam kayak parit ya. Ketika contohnya gini, ketika ada sebuah kerajaan ya, kerajaan itu biasanya di kelilingnya atau di sekelilingnya itu ada sebuah semacam kayak sungai ya, atau semacam kayak parit ya. Nah, jadi ketika ada kerajaan lain yang mau menyerang, nah dia akan aman ya, dia akan terlindungi oleh sungai yang mengitari dari kerajaan itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan moat ya, kalau kata Warren Buffett ya. Ini semacam perlindungan dari pesaing dari suatu perusahaan ya. Nah, kalau kita nggak melakukan analisa seperti itu, mungkin ada pesaing dari perusahaan yang sejenis ya, dan jangan-jangan ada produk dari perusahaan lain yang lebih bagus, bahkan dijual dengan lebih murah ya. Nah, kita harus cek juga apakah ada peraturan yang mempengaruhi fundamental dari perusahaan itu ya. Apakah ada peraturan dari pemerintah yang berhubungan dengan masalah supply ya, atau supply chain-nya ya. Jika bahan baku mereka dari impor, apakah kebijakan dari negara lain itu mempunyai impact. Nah, kita harus hitung itu juga ya. Kita harus memperhitungkan itu semua. Nah, jadi intinya gini teman-teman, kita hanya membeli sebuah saham yang dipastikan akan naik dan cuan karena perusahaannya memang bagus ya, dengan resiko yang terukur juga. Kita udah tahu resikonya seberapa besar. Nah, semoga teman-teman mendapat gambaran yang jelas ya, mengapa kita harus mempunyai mindset yang benar ketika kita sedang membeli sebuah saham ya. Jangan kita hanya FOMO terhadap orang lain, ada teman yang beli kita harus beli ya. Jangan ya, teman-teman harus melakukan analisa secara mandiri ya. Teman-teman harus berpikir secara rasional. Nah, coba tuliskan pendapatmu di bawah ya teman-teman. Apakah kamu udah berinvestasi di saham? Apakah teman-teman udah mulai membuka sekuritas, atau sampai tahap mana nih perjalanan investasi teman-teman? Apakah hari ini lagi turun? Apakah ada yang udah cuan? Coba tuliskan pendapatmu di bawah ya. Sampai jumpa teman-teman, dan terima kasih telah menonton.